pasti pada yang namanya kan kita dikenal banyak lah gitu. Pasti persepsi orang tentunya wow seperti itulah. Tapi mau gimana lagi? Hanya harus mencoba berdamai dengan realita itu gitu ya. Mike Tyson. Yuk. Sip. Roll and action. Sakit hatin beline nampi surat undangan jelek bayune jani sing sanggup beli kain adi nganten. Oke. Sebetulnya saya nggak mau bertepuk tangan ya, karena lagunya sedih gitu loh. Masa orang kalian nganten ya bertepuk tangan ya. Selamat datang Tison di Oke Made. Saya manggilnya Tison aja ya. Oke. Ini sebenarnya cukup lama juga kita menunggu kedatangan Tison, tapi ya karena kesibukan juga ya, sibuk usaha, ngepasin waktu dan segala macam. Ini salah satu penyanyi lagu pop Bali yang terlahir atau muncul dari ajang pencarian bakat ya. Benar, Pak De. Oke. Berapa lama dicari bakatnya? Berapa tahun itu ya? Berapa tahun namanya? Oke, nama asli Inyoman Surata. Asal dari Sidemen, Banjar Dinas Ipah. Desa Banjar Dinas Ipah, Sidemen, Karangasem gitu ya. Tapi sekarang tinggal di Denpasar. Tinggal di Denpasar. Oke, masih tetap aktif nyanyi aja sekarang ya? Masih Astungkaro Pak De. Itu yang kemarin yang ikut ajang pencarian bakat BRTV ya, di Bali TV itu tahun berapa? 2016. 2006 itu ya? 2016 kayaknya baru dekat, pasal udah lama dan itu. 20 tahun berarti. 19 ya? Oh iya, 20 tahun berkarir di musik dan masih tetap konsisten ya? Ya, waktu itu mengawali lah. Boleh diceritakan bagaimana awalnya bisa tertarik ke lagu Bali itu? Kenapa bisa tertarik? Sebenarnya Tiang juga tidak mengerti, mungkin karena Tiang tinggal di kampung, banyak yang punya radio, pagi-pagi banget udah dengerin lagu Bali. Dari kecil Tiang sudah bernyanyi lagu-lagu Bali. Terbiasa denger lagu Bali gitu ya. Umurnya nggak tahu umur berapa itu. Pokoknya dari anak-anak udah terbiasa dengan lagu Bali. Benar. Berarti itu lahir tahun berapa, Tison, kalau boleh nyebut umur? Kelahiran 88 saya. 88, berarti sekitar umur 90-an awal ya. Berarti zaman-zamannya Widi Widiana masih ya? Widiana masih yang lama-lama itu masih. Lagu lama, Sesapi Putih, terus Ngantos Mati gitu ya? Masih tahu. Waktu itu memang lagunya Widi Widiana, Yanse waktu itu selalu dinyanyikan lah waktu kecil. Suka denger aja ya? Suka denger dan menyanyikan secara gini lah. Meniru gitu ya? Di kemanapun itu, jalan-jalan, di sekolah sambil belajar, tanpa sadar itu dengan nembangin lagu-lagu galir lah Bali keluar gitu modalnya. Lagu yang Tison ingat itu yang paling berkesan di masa kecil itu lagu apa yang sampai sekarang nempel di ingatan Tison? Tentunya lagu-lagunya Widi, lagu-lagu lawasnya itu masih terngiang-ngiang lah. Suksema yang Widi, Suksema Mimi Bape, itu deh. Terus Mimi Bape yang model kayak gitu ya. Itu kesukaan itu artinya apakah sempat mendorong Tison juga kemudian berpikir satu saat saya ingin seperti Widi, seperti ingin penyanyi Bali lain, atau cuma suka aja? Dari kecil sih memang seneng dan ada keinginan mudah-mudahan nanti bisa menjadi penyanyi seperti itu. Berarti dari kecil itu bukannya suka dengar, tapi memang membayangkan satu saat jadi penyanyi. Bayangannya gitu. seperti itu. Okay. Astungkara ada jalan sampai SMP saya masih nyanyi-nyanyi seperti itu. Nyanyi-nyanyi banyak ada gini apa namanya? Banyak setiap di sekolah itu kan kalau bulan bahasa itu kan ada lomba kayak gitu. Saya kelas 1 sudah ditunjuk karena sering buat gaduh di kelas, nyanyi aja. Daripada menggening disalurkan lomba. Tapi akhirnya saya ikut lomba pertama kali kelas 3 SMP. Itu pun karena malu-malu mau lah gitu. Tapi sebenarnya dalam katanya kepingin jadi penyanyi. Kenapa baru kelas 3 SMP? Kenapa nggak dari awal yang ditunjuk-tunjuk itu? Itu dah karena keinginan besar, cuman malu.
malunya itu terlalu besar sih kayak gitu. Keinginan besar, rasa malunya juga besar gitu jadinya. Udah. Padahal dalam hati coba mata iraga Reno mata iraga. Setelah ditunjuk Sing bani. bilang jangan, udah didorong ke depan baru mau. Nah, itu disebut malu-malu kucing kan, Ya. atau orang Bali bilang gerita gitu ya. Jadi yang ini boleh tahu nggak? Memang sejatinya Tison itu orangnya pemalu, introvert atau gimana? Gini siapa? Pemalu sih sebenarnya. Dulu syukur saya gini sering ikut lomba dulu, jadi berinteraksi dengan banyak orang sering lah. Jadinya bisa. Karena malu, akhirnya dipaksa untuk ikut lomba, nyoba, mulai akhirnya bisa Berani lah, berani ya. gitu ya. Itu yang kelas 3 SMP ikut lomba pertama itu dapat juara? Dapat juara 2 apa deh. Dapat juara 2. Karena nyanyinya karakiring, kalau itu kan buat panggung Betul. itu. Harusnya di depan nyanyi, saya udah final nih. Ada langse namanya kan, Ya, tempat betul. masuk itu. Saya udah Right. karakiring mau celep, mau keluar, udah keluar mau masuk lagi gitu. Padahal Udah di panggung tapi masih malu-malu gitu. iya, ada di belakang kayak gitu, tapi ya syukur dapat juara 2. Tapi setelah itu akhirnya mulai terbiasa dan mulai tergoda untuk ikut lomba-lomba lainnya. Nah, dari sana karena juara 2, juara 1 dan juara 2 ada mewakili sekolah ke tingkat kabupaten lah waktu itu. Di sana jurinya memberikan apresiasi, memberikan semangat. Itu yang menyebabkan gini Gede Bayu. semakin semangat lah untuk gini. Terus Masih lagu Bali ya? lagu Bali, terus lagu Bali. Terus SMA baru gini. Kelas 1 saya baru masuk, udah ada bulan bahasa, langsung lomba di SMA 1 Sidemen. Langsung dapat juara 1. Nah, di sana dah langsung disupport penuh sama gini, Pihak sekolah. sekolah. Ya. Oke. Nah, waktu itu masih belum kepikiran ke Denpasar, mau ikut lomba di Denpasar, rekaman belum ya? Masih di Karangasem? Rekaman waktu itu sih masih susah deh. Harus dari produser yang mengambil atau keroyokan buat lagu kompilasi bisa. Baru dijual ke perusahaan. Itu dah. Waktu itu masih sering kok lomba-lomba ke Denpasar, kemarin Kangwang lomba aja dulu lomba gitu. aja dulu. Tujuannya kan waktu itu kan banyak yang memang ingin, siapa tahu ada produser kan gitu ya. Siapa tahu pas hokinya dilihat produser, dilihat misalnya musisi senior diajak kan itu awalnya. Kan banyak yang penyanyi dulu ceritanya seperti itu. Dari lomba diambil kayak gitu. Itu yang mendorong Tison juga akhirnya ikut lomba seperti BRTV. BRTV waktu itu kan memang ajang yang benar-benar Bergengsi boleh dibilang. bergengsi, yang membuat siapapun waktu itu yang suka sama lagu Bali, senang sama lagu Bali, pasti ikut ingin lolos ke sana kayak gitu. Jadi syukur di audisi kedua saya lolos lah. Itu audisinya dulu awalnya dari Karangasem dulu, baru ke BRTV atau langsung ke BRTV? Di daerah dulu. Di daerah itu pun banyak sekali gininya, kontestan. Mengalahkan berapa orang waktu itu di Karangasem? Berapa orang waktu itu ya? Terus sebelum diambil perwakilan menjadi wakil daerah waktu itu kan disuruh lagi setelah audisi dipanggil 5 apa berapa lagi nyanyi di depan. Nah, itu di sana ditanya macam-macam kayak gitu. Mungkin kalau salah menjawab atau apalah kayak waktu itu nggak ke gini, syukur nggak kepilih. iya, syukur waktu itu tiang kan pakai pakaian adat dulu, pakaian adat yang lomba-lomba dulu kan biasa lah, Lengkap ya. bisa safari merah kayak gitu ya, Pokoknya ngejreng gitu dan terus setelah audisi tiang gini ganti pakaian, pakai casual lah kayak gitu. Nah, kebetulan waktu itu ada juri yang gini ini modern kayak gitu. Nah, itu dari sana juga saya mendapat lebih. Artinya dianggap tidak segitu-segitu aja. Bebek kan udah banyak yang kayak begitu misalnya. Karena modernnya itu gitu ya. Waktu itu sih dibilang seperti itu. Tapi ya ini bukan berbicara soal daerah atau apa ya. Tapi misalnya dari Karangasem kemudian bertanding di Denpasar, melihat peserta kan dari seluruh Bali. Perasaannya waktu itu gimana, Tison? Ngelihat apalagi ya mungkin
bagus-bagus juga dari berbagai daerah lagi. Bagus-bagus, waktu saya memang bagus-bagus, sebelumnya juga bagus-bagus. Setelahnya semua bagus lah. Yang pastinya yang pertama pasti minder, ada rasa minder. Semua bagus-bagus sekali suaranya gitu. Dan saya masih malu-malu waktu itu ya. Jadi apalagi belajar koreo kayak gitu kan Nggak terbiasa gerak gitu ya. terbiasa seperti itu, jadi ya dipaksa-paksain tapi kaku juga. Oke. Tapi ini yang membesarkan semangat Tisan waktu itu apa gitu Ahne? Yang membesarkan semangat saya waktu itu dari pas waktu saya itu kan lagu undian dapat Pak. Ada setiap lagu diundi dapat pas lagu apa gitu. Di audisi pertama perdana tayang di Bali TV waktu itu, syukur saya dapat lagunya Widi Widiana. Pas jadi. Pas nganten muda waktu itu. Dan kebetulan suara saya ya masuk lah untuk intinya apa? Lagunya pas. Lagunya Widi Widiana waktu itu apresiasi dari jurinya bagus lah kayak gitu. Itu semakin membuat gini. Semangat lagi gitu. Iya. Nah, akhirnya Tisan sampai babak final itu peringkat berapa? Peringkat 2 saya. Dan up-nya baru dibilang. Iya. Juara satunya Rani waktu itu. Oke. Nah, ini kan ceritanya dulu yang ya kan banyak cerita beredar ya. Untuk ikut ajang seperti dulu selain kalau di Bali ada BRTV, di Jakarta ada AVI segala macam, itu kan butuh biaya cukup besar. Benar kan? Karena itu kan menggunakan SMS, ya, voting SMS ya. Yang ajang seperti itu kan pasti SMS, banyak-banyak yang mengirim SMS ya. Teman-teman sih waktu itu menyampaikan segini-segini, wush, sing lolos nih gitu. Karena sempat kepikiran gitu ya. Iya, karena jauh sekali. Angkanya bukan hanya hitung 1, 2, 3, puluhan malah ya. Iya, waktu itu udah besar tak lihat deh. Wih, gede-gede nih, kita nih modalnya begitulah. Benar nggak kata sampai ada yang jual sapi gitu untuk memodali? Kemungkinan ada Pak. Ya karena kan cuma bukan hanya sekali kan, tapi itu prosesnya berminggu-minggu kan. Iya, itu dah. Nah syukur saya waktu itu memiliki inilah modelnya. Boleh dibilang ngidang mesanding waktu itu vokalnya. Vokal ngidang mesanding. Terus kemudian pas lagu dapat lagu yang bagus. Pas ya. Terus kalau soal support biaya gimana? Biaya waktu itu saya mungkin boleh dibilang nggak terlalu banyak Pak. Sedikit lah. Banyak dari support dari ya pemerintah ada, dari masyarakat di kampung saya juga swadayanya ada. Yang memberikan voting lumayan lah gitu. Dari sekolah ada dan gini juga apa apresiasi waktu saya setiap audisi setiap Sabtunya itu hampir berapa ya 70% ke Denpasar gitu. Jadi penuh itu. Setiap kali audisi pendukung ke Denpasar gitu ya. Itu dari kampung saya, dari tetangga kayak gitu, dari sekolah itu banyak sekali. Jadi demi Tison gitu ya waktu ya. Ya, demi mensupport karena dari kampung kebetulan apapun yang ada kegiatan yang mewakili yang ikutlah dari kampung dia pasti banyak yang ikut menonton kayak gitu, mensupport kayak gitu. Istilahnya memang local pride gitu ya. Tapi waktu itu tanggapan orang tua gimana dari keluarga respon? Mensupport penuh sih Pak De. Ya seadanya lah. Tapi saya kan terima kasih banyak dengan keadaan seperti itu saya bisa disupport sampai bisa juara 2 ya. Memang Tisan cita-cita emang kepingin jadi penyanyi atau sempat kebayang mau jadi apa? Kalau cita-cita ditanyakan waktu SD sih jadi pilot, jadi presiden kayak gitu. Itu kan standar banget standar waktu SD ya. Waktu itu kalau sudah tapi setelah ikut lomba-lomba ya cita-citanya jadi penyanyi kan. Akhirnya memang pilihannya di penyanyi gitu ya. Iya, jadi penyanyi dan tapi waktu setelah ikut lomba, setelah lomba ya, setelah memang benar-benar sudah mempunyai lagu yang dikatakan sudah jadi penyanyi seperti itu ya keinginannya ya lebih bukan di sana saja, mungkin mulai berpikir alternatif lain juga gitu ya. Ya karena kan ceritanya banyak seperti itu, semangat sekali jadi penyanyi, begitu sudah terjun ketemu tantangan ini itu langsung buyar, ada yang begitu. Tapi ada yang
tetap jalan, cuma mulai berpikir orang bilang misalnya second choice kan, pilihan yang keduanya kan gitu kan. Benar, kalau memang untuk jadi penyanyi itu kan tantangannya besar sekali Pak ya. Pertama memang pertama kalau sendiri kan modal gitu ya. Iya. Modal, kedua ya tanpa disadari persaingan kan di dunia musik itu kan tahulah seperti apa. Iya. Lagu-lagu apalagi yang senior itu lagunya bagus-bagus sekali. Waktu yang itu baru Tisan kan bilang cita-cita ingin jadi penyanyi. Ikut BRTV setelah tahu, mulai lepas dari artinya peragat BRTV, mulai terjun ke persaingan yang sesungguhnya, mulai rekaman, ketemu penyanyi senior juga lain. Gimana perasaan Tisan waktu itu? Tambah yakin atau mulai udah kelihatan waktu itu gini apa? Oh, kayaknya kewak saja nih gitu. Ya. Karena waktu itu masih harus ada penyanyi senior yang harus memang benar-benar mengajak biar bisa kita nah menggandeng malu gitu ya. ya itu dah biar bisa masuk rekor tertentu lah gitu. Waktu itu sempat Panji Kuning mau mengajak Tiang gitu. Cuman karena Tiang mungkin tidak sempat karena masih nganggur, nyari pekerjaan susah, ke Denpasar yang nggak terlalu sering kayak gitu. Itu yang menyebabkan komunikasinya tidak lancar ya kayak gitu. Jadi harapan itu sirna. Padahal sebenarnya peluang ada ya pada Peluang waktu itu ada. itu Tisan bilang karena nggak jarang karena masih sekolah atau sudah tamat? Udah tamat. Udah tamat, cuma Iya. masih di kampung. Itu dah karena tidak memiliki pekerjaan karena waktu itu agak gengsi dikit Habis BRTV dan juara. Terus waktu itu kan nyari kerjaan sebenarnya dapat gitu. Cuman Artinya ada aja pekerjaan. Cuman nggak bertahan lama waktu itu gitu. Nah, Sempat jadi apa aja waktu itu kalau boleh cerita? bisa banyak sekali pekerjaan sama deh. SPB di Polkom sempat. Boleh nih sebenarnya. Boleh, nggak apa-apa. Di Emponsort sempat. Sama Pak siapa namanya? Di Mama Leon sempat. Di minimarket sempat. Oke. Di minimarket jadi SPB juga atau di kasir atau apa? Kalau di minimarket kan gini apa namanya tuh ya? Semuanya ngerangkap. deh. Apalagi ada sip-sipan sampai malam sampai pagi kayak gitu. Terus di SIL sempat saya di Deota TV sempat. Mailah lah gitu. Tapi waktu itu sempat terbayang nggak atau masih nggak bayang-bayang Juari sih anak Nawang dari penyanyi kone, tapi tiba-tiba megay gitu, sempat nggak ada perasaan seperti itu? Pasti pada yang namanya kan kita dikenal banyak lah gitu. Pasti persepsi orang tentunya wow seperti itulah. Tapi mau gimana lagi? Hanya harus mencoba berdamai dengan realita itu gitu ya. Terpaksa. Nah akhirnya Itu cukup lama nggak Tisan berusaha mengatasi, menetralisir konflik batin itu, boleh dibilang nggak? Sampai akhirnya Tisan udah jalan mungkin gitu misalnya. lama apa deh ya. Sampai akhirnya di dealer mobil waktu itu kan SIL ya. Nah, secara gini sih bagus, secara kalau penjualan itu lancar kan bagus secara penghasilan gitu. Cuman itu dah kadang-kadang kita namanya SIL kan dituntut penjualan. Betul. Dan kita harus targetnya harus ada. Kita harus di jalan kampasing dan macam-macam gitu. Nah itu dah kadang-kadang benturan. Waktu itu masih sambil nyanyi atau full kerja? Sambil nyanyi. Sambil nyanyi, sambil kerja itu tadi. Karena itu dah susahnya ketika seperti saya dulu pengalaman seorang penyanyi yang bekerja ketika ada job-job itu dah mau nggak mau walaupun temen nggak gimana ya mungkin ngedumel Betul, gitu, ya. karena sering tukar-tukaran Tukar gitu ya. tukar jadwal ya. Kadang ditinggal pekerjaan. Nah, itu dah yang menyebabkan gini keinginan untuk gimana caranya punya usaha seperti itu dah biar tidak mengganggu. Tidak ganggu pekerjaan, tapi hobi tetap jalan juga. Karena kalau misalnya bekerja seperti itu
waktu itu memang benturan selalu. Tapi kalau masa-masa itu, apalagi sebagai penyanyi pendatang baru, nama lumayan terkenal juga karena ajang itu segala macam. Secara penghasilan lumayan nggak sebetulnya untuk kebutuhan sehari-hari? Masuk sih Pak deh. Waktu itu kan nggak terlalu ginilah apa namanya ya. Kebutuhan tidak terlalu banyak lah. Nggak terlalu gininya juga apa. Secara finansial, secara bayaran waktu itu kan nggak terlalu tinggi banget ya. Jadi tapi lumayan sering sih waktu itu bisa lah untuk gini. Kadang MC juga kayak gitu. MC juga ya. Sempat jadi penyiar kayak gitu. Tapi akhirnya memutuskan untuk daripada mengganggu pekerjaan itu memilih berusaha sendiri. Iya Pak deh. Usaha apa yang dipilih waktu itu? Sempat saya buka angkringan, sempat terus buka warung makan, babi Bisnis guling. jadinya Iya, juga. warung makan babi guling. Ada kopi shop kecil-kecilan juga sempat dah. Ya, semuanya tumbang. Tumbangnya karena tidak fokus sambil nyanyi atau karena masih karena ada dilema batin itu tadi? Itu dilema batinnya udah lewat itu. Jadi gini apa? Mungkin secara apapun yang dilakukan itu harusnya ada basicnya kuat gitu ya. Harus punya pengalaman di bidang itu sebelumnya baru bisa berdiri sendiri, baru kuat kan gitu ya. Nah itu dah karena waktu itu mertua saya kan bisa masak kayak gitu. Nah ketika ada kesibukan ini tidak bisa jalan gitu, tutup gitu modelnya. Manjob menggening sibuk, warung tutup gitu jadinya. Masih buka sih karena Masih ada buka. karyawan. Nah ketika yang gini apa tukang masaknya udah bilang sibuk, nah udah bisa jalan tutup akhirnya. Nah itu dah. Jadinya kan ketika ada kalau buka usaha itu kan harus tetap buka itu, tidak boleh jangan ditutup. Betul, Bisa. harus konsisten. Konsisten. Tapi kalau Tyson sendiri sempat nggak berpikir untuk udahlah pilih satu aja, fokus di musik aja, diperdalam atau misalnya berusaha untuk meningkatkan koneksi atau apa segala macam? Atau masih mencoba beberapa sekaligus? Tiang kalau bisa sih namanya maruk ya. Ya. Keduanya biar bisa jalan lah kayak gitu. Kebetulan sekarang kan Astungkare setelah tumbang semuanya itu Tiang ketemu dengan Pai Susudian tadi. Dan ya dikasih lah diajak untuk bergabung, ikut menjual kayak gitu. Astungkare jalan lah kayak gitu. Artinya tetap lagu pun tetap jalan, usaha tetap jalan. Iya. Tapi kalau ditanya lebih enaknya enakan mana? Nyanyi apa berusaha atau kerja? Dua-duanya sih enak Pak deh. Sama-sama menghasilkan ya. Iya. Nah, kalau soal nyanyi Tyson lagu, boleh dibilang kan Tyson ini di era sekarang, ya mungkin sudah termasuk salah satu senior juga ya, sudah hampir 20 tahun. Nah, gimana Tyson, dan ternyata kalau yang saya nggak salah nangkap ya, awal muncul BRTV sempat aktif ikut album, sempat juga bikin album sendiri ya, mini album kalau nggak salah. Iya. Terus kemudian sempat hilang, tenggelam. Tapi dalam 4 tahun terakhir ini mulai naik lagi. Nah, apa yang membuat Tyson akhirnya mulai kencang lagi belakangan ini gitu? Bahkan dalam setahun kayaknya bisa lebih dari 3-4 lagu ya. Kebetulan waktu BRTV itu kan ada Gede Kurniawan ngajak mini album waktu itu. Yang paling gini Adilang lagunya itu Pak. Terus setelah itu Tiang buat single-single, terus kalau di ongkos, terus mencoba membawakan ciptaan sendiri. Akhirnya keluar Playback Napasiar. Playback Napasiar waktu itu lagu ciptaan sendiri yang pertama yang direkam. Yang pertama dinyanyikan sebenarnya ada beberapa lagu yang diciptakan cuman belum pede membawakan lagu sendiri ya. Akhirnya Tiang jual waktu itu. Terus karena lagu Playback Napasiar itu waktu itu naik lah. Akhirnya Patut Asmara mengajak buat gini featuring buat album dengan Trio Kirani kayak gitu ya. Akhirnya setelah itu buat duo sama Patut kayak gitu. Dan Dua Januari. Ya. Oke. Beberapa single sih keluar. Dan setelah itu buat single-single sendiri, terus vakum karena itu dah ada buat
mencoba buat Usaha. Pikiran Paling awal bercabang pikiran. pikiran awal seseorang yang ingin membuka usaha kan pasti waktunya akan bebas. Tuh. Tapi ketika mencoba, ketika baru memulai usaha, banyak sekali Pak. Harus hitungan gitu. Iya, susah sekali. Ternyata memulai usaha itu tidak seperti yang dibayangkan seperti itu ya. Jadi harus total kaderase gitu loh. Waktu nggak ada gitu ya untuk ngumpul macam-macam kayak gitu. Karena bangun pagi bisa larut malam baru pulang seperti itu. Habis setelah tutup usaha baru pulang. Belum besok lagi pagi-pagi menyiapkan bahannya lagi. Wah. Itu dah. Tapi ini nyerah waktu usaha, hanya fokus ke nyanyi. Waktu itu gini apa? Sebenarnya sih sedikit jedanya Pak deh. Jadi waktu itu masih sambil nyanyi, cuman secara produksi saya belum Jarang jadi ya nggak belum bisa karena gimana ya? Boleh dibilang kemelut lah kayak gitu. Jadi fokus di sana gimana cara biar bisa jalan seperti itu. Akhirnya ya itu dah ketemu Pak Sudian jalan sudah mulai ini baru bisa lebih fokus nyanyi lagi ya. gitu. Tapi kalau sekarang nggak ada bergabung di salah satu channel grup tuh nggak ada atau support channel sih ada untuk dalam waktu dekat ini rekaman sudah selesai di Kiano Production lagu duet ya setelah itu single-single juga ada gitu. Single udah selesai 1, demo ada 2 kayak gitu tinggal proses aja sih. Nah yang membuat Tisan gede Bayu untuk akhirnya langkasin kan menjadi rekaman sekarang ini apa kira-kira Tisan? Karena kalau dilihat kan mungkin dibanding waktu zaman BRTV pesaing banyak, tetapi kan peluangnya cukup besar sebagai juara. Kalau sekarang pesaingnya kan sangat banyak itu boleh dulu. Gimana ya Pak Deh, itu sudah menjadi kebutuhan secara pribadi ya, karena memang sudah melekat dalam diri. Ada yang membuat lagu gitu, bagus no. Kedaut Pak Deh, ya kedaut jadi tidak bisa gini apa ngulgul selalu gitu modelnya. Nggak mungkin berkata udah berekaman sana kita dan apalagi gini apa bahwa kita set ada lagu memang suka lah pas selesai itu enak seru lagu deh. Nggak bisa nggak gini nggak ngelempar ke apa namanya ke arranger. Itu kebanyakan berarti ciptaan sendiri ya lagu belakangannya. Waktu ini terakhir apa yang Atmom Jagoran itu DRT yang buat. Kalau yang bersyukur ngelahadi Tiang sendiri. Oh berarti artinya sebagian ada ciptaan sendiri, sebagian dari penyanyi lain juga. Lebih gitu. Banyak sih sendiri yang dia lebih bawakan. Sendiri. Ya. Tapi kalau nah ini kan kalau sekarang dibilang mudah orang rekaman, tapi kan karena tidak ada produser membiayai sendiri, lumayan kan menghabiskan. Lumayan sekali karena apa? Harapannya kan pasti untuk semua untuk menghasilkan biar booming pasti menghasilkan, tapi realitanya kan tidak bisa kadang seperti itu. Kalau secara umum rata-rata worth it nggak antara pengeluaran dengan pemasukannya, penghasilan? Dari gini apa namanya ya, untuk kalau lagu yang naik ya itu beda ceritanya Pak. Ya. Tapi kalau lagunya responnya kurang low gitu ya jauh Pak. Artinya kalau naik bolehlah diharapkan gitu ya. Ya. Tapi kalau yang dari yang Tisan buat jika dibandingkan lebih banyak yang bagaimana? Ya dia kan bisa gini juga Pak dia pada nanti ya satu sisi cari off airnya kayak gitu dari YouTube kan untuk media promosi kayak gitu ya, dan media promosi ketika sudah bagus apalagi sekarang YouTube yang baru kan susah sekali naik. Baru punya kanal sendiri ya. Iya. Artinya bahwa tidak 100% bergantung dari penayangan di YouTube aja ya, tapi juga ada dari off air. Nilai plusnya itu kan ketika lagunya naik itu tentunya dapat dua-duanya ya, lagu naik, uang dapat, terus kemudian orang tahu, job juga dapat. Ya, gitu. Kalau sekarang rata-rata boleh dibilang sebulan itu berapa biasanya dapat job? 1-2 sebenarnya ada, kadang juga nggak bisa diambil kebenturan adanya. Apalagi waktu usaha itu deh yang gini. Waktu masih kemulut di sana itu
ada job nggak diambil karena memang Bukan karena gaya, tapi bingung ya milih yang mana ya. gaen ya bingung ya. Hmm. Itu enggak banyak sekali waktu itu job-job memang nggak keambil-ambil. Kalau Tisan Ini kemarin tanggal 28 ini nggak bisa nolak, ngambil, masih nolak ya. juga. Oke. Karena itu udah ada kesibukan kan. Tapi akhirnya nggak Tisan nggak ada rasa menyesal gitu ya, atau gimana? Akhirnya orang nyari job ini malah nolak job. Kalau terkait dengan pekerjaan mau gimana Pak De ya? Iya. Karena itu jangka boleh dibilang untuk pegangan lah, Iya, oke. untuk mudah-mudahan sih bisa seumur hidup kan seperti itu Oke, ya. ada harus bisa prioritas juga gitu sebetulnya. Oke. Nah, kalau Tisan sendiri melihat ini kan Tisan boleh dibilang dari rekaman dalam bentuk VCD, CD melewati, kemudian ada era YouTube dan sampai sekarang ada. Gimana Tisan sendiri merasakan dinamika lagu Bali itu Tisan yang Tisan rasakan? Kalau di kaset CD waktu itu ya, Iya. karena ingin memutar kembali, apalagi kaset pita pada ya, ingin memutar kembali lagu tersebut kan diputar lagu. Harus pakai Iya. disediakan spidol atau pulpen dulu ya nyari kaset. atau memang lagu itu aja diputar-putar gitu loh. Jadi di otak kecilnya pendengar itu terngiang-ngiang terus gitu, melekat terus sampai sekarang masih. Kalau untuk yang sekarang kan cenderung apa? Banyak pilihan dunia ya. digital apa? Modern seperti sekarang itu dah booming set hilang gitu. Ya, oke. Artinya Muncul masa lagunya berbeda ya. Kalau dulu bisa lama dia popularitasnya, kalau sekarang cepat naik, cepat hilang gitu ya. Iya, itu salah satu itu yang mempengaruhi Pak De, karena beli kaset pita apalagi ya, kaset pita muternya itu aja balik lagi, itu aja kedengeran kayak Kalau gitu. sekarang banyak pilihan dan Banyak gratis sekali. lagi Nah, masalahnya. itu dah ya. Cepet naik set itu hilang lagi, ditumpuk lagi dengan lagu yang baru mereka seperti itu. Nah, kalau Tisan sendiri mencoba bukan menyiasati, tetapi artinya penggemar lagu pop Bali ini kan sangat beragam. Tapi bagaimana Tisan mencoba membuat, terutama penggemar Tisan dan mungkin juga penggemar lagu Bali yang lainnya itu bisa berpaling kepada lagu Tisan. Apa yang Tisan lakukan? Agar tidak bisa berpaling seperti itu. Ya, ada yang membuat mereka akhirnya tetap memilih Tisan. Strategi sebenarnya sih tidak ada Pak De, cuman Mungkin dari karakter, ciri khas lagu atau apa? iya, dia mencoba buat lagu yang ya terkait dengan cinta-cinta lah, gininya. Kebanyakan masih tema cinta dan kisah asmara kan Iya, gitu. seperti itu sih. Dari kalau strategi sebenarnya sih butuh strategi, cuma yang tidak menggunakan strategi. Artinya nggak sempat kepikir ke sana juga, kalau ingin berkarya aja Iya, gitu jadinya. tidak seperti itu. Kalau pengalaman Tisan gitu, belasan tahun jadi penyanyi gitu, pasti banyak suka duka yang Tisan, yang baik buruknya itu. Kira-kira apa yang masih Tisan ingat? Baik buruknya ya, apa ya, banyak sekali ya pastinya ya. Dari apa yang paling gini ya? Mungkin pernah dikejar-kejar penggemar, banyak misalnya di Uber sampai ke balik panggung, atau malah sempat dilempar mungkin di panggung. Yang paling gini sih tidak menyadari idihnya tanda tangan Pak De. Ah, Itu dah, kayak apa ya? tumben merasa ada yang Itu minta dah, tanda tangan. tanda tangan penting. Modelnya kayak gini apa? Waktu belum saya jadi penyanyi pun pasti di fungsinya itu tanda tangan kayak gitu dah. Masih berpikir ke gunung ini tanda tangan gitu ya. Oke. Dan setelah jadi penyanyi ada yang minta tanda Ada tangan. tanda tangan. Pakai apa itu ya? Oh, beli kaset dengan sampul kaset tanda tangan kan gitu biasanya. Itu yang gini ya, lumayan dan Kesannya gitu ya. Dan waktu masih awal-awal pas masih sekolah juga waktu kelas 3 untuk jalan mau ke sekolah, lewatin beberapa sekolah itu memang ditungguin. Setelah BRTV itu. Ya, ditungguin sama anak-anak SD, SMP gitu, di depan sekolahnya mereka, wah gitu. Aduh,
gimana ya, saya sembunyi gitu, kadang temen tak suruh bawa motor. Kenapa harus sembunyi? Malu, masih malu Pak De. Oh. Harusnya kan Dari artis lu pemalu gitu ya? awal-awal Pak De. Wih, memang benar-benar keluar sekolah juga ditungguin kayak gitu, nah, dipanggil terus. Tapi waktu itu nggak ngerasa artinya bahwa mesebang artis, nggak begitu juga artinya? Astung Karo sih enggak lah, buat apa juga. Ya yang pasti orang-orang kampung pasti bangga juga dengan Tison ya. Mudah-mudahan Pak De. Oke. Nah kalau ini ke depan ini apa yang mau Tison lakukan lagi untuk direkaman lagu Pak Bali? Mungkin ada proyek apa atau mungkin ada mau bikin gebrakan apa mungkin di rekaman? Ini yang paling dekat sih support channel Kiano Production lagu duet. Kebetulan penyanyinya cewek di luar Bali Pak De. Nah itu tantangannya kan itu penyanyi dangdut dari Jakarta kalau nggak salah. Nah lagu Tiang yang buat lagu berbahasa Bali. Nah itu kan secara gini apa ya? Lafal. Ya itu dah aksennya tuh itu yang sulit, jadi mudah-mudahan sih dapatlah cengkok Balinya gitu ya. Iya, mudah-mudahan sih karena dia orang luar kayak gitu, menyanyikan dengan karakternya dia sendiri masih bisa disukai lah. Berarti rekaman jarak jauh ya? Enggak ketemu kesini. Oh, dia datang ke sini Ya. juga. Oke. Lagu dangdut gitu. Lagu pop Bali dan akhirnya ke isi koplo lah dikit. gitu, ya. Oke. Biar masuk mereka yang penyanyi dangdut itu juga masuk ininya. Berarti ini peluang dong, siapa tahu kalau misalnya ngetop jadi bakal lebih memperluas penggemar berarti ya, pasaran penggemar ya. Dan ada juga seperti yang tadi bilang, beberapa single sih satu udah selesai dan beberapa masih demo, masih pilih-pilih sih mana sih mau dikeluarin. Gitu. Artinya tetap akan terus berproses berkarya gitu ya. Astung Karo Pak De. Pernah nggak merasa jenuh atau bosan di musik? Pasti Pak De, pernah. Yang namanya apalagi setelah gini waktu masih muda dan ketika berkeluarga itu. Aduh, waktu masih muda, berarti sekarang masih muda tetap juga ya. Jiwa masih muda. Jiwa masih muda, gitu ya. oke. Jadi itu dah ketika jauh, apalagi seberang pulau nyanyi gitu. Beda rasanya Pak De. Jadi sudah gelisah lah jadinya, jadi gelisah seperti itu, kepikiran anak dan sebagainya seperti itu. Kalau support istri gimana terhadap aktivitas sekarang? Kalau dulu mungkin ya karena masih belum berumah tangga ya bebas saja gitu. Kalau sekarang seperti apa? Disupport penuh sih Pak De. Apalagi kemarin ajak gini buat video klip kayak gitu. Dilibatkan di dalam video klip juga. Yang lagu memang yang buat untuk dialah untuk istri gitu ya. Okay. Yang bersyukur lah Hadi itu. Oh ya, yang baru sekitar sebulan yang lalu ya, sekitar sebulan Ya, 2 bulan. sebenarnya sih lagu untuk konsumsi pribadi gitu. Jadi tak geser aja. Di-share, siapa tahu ada yang suka Ya, juga gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir mungkin apa harapan Tison terhadap perkembangan lagu pop Bali ke depan ini? Harapannya ya, Tiang berharap semoga lagu-lagu Tiang bisa diterima oleh penggemar lagu pop Bali, dan tentunya mudah-mudahan lagu Bali tetap jaya lah Pak, menjadi tuan rumah di Bali seperti itu. Tetap bisa digemari dan Tison bisa tetap berkarya. Benar, mohon supportnya. Di sini kebetulan jadi ada channel Tiang Tison Official. Jadi channel baru, mohon dibantu di subscribe seperti itu ya Pak ya. Semoga lancar dan sukses kan gitu ya. Astung Karo. Oke. Ya, terima kasih Tison sudah mampir di Oke Made atas obrolannya juga. Terima dan kasih juga sudah diundang ke sini. Tetap bisa berkarya dan usahanya juga tetap jalan. Siapa tahu nanti artinya orang juga dua-duanya menghasilkan dan dua-duanya sukses gitu ya. Ya, terima kasih banyak Tison sekali lagi. Ya, demikian tadi obrolan dengan Tison, mudah-mudahan bisa menginspirasi juga generasi penerus dan penggemar lagu pop Bali. Diikuti terus kanal Oke Made dengan cerita menarik dari penyanyi pop Bali maupun seniman-seniman Bali lainnya. Tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.